Baik kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021 untuk 4 saham yang berhubungan dengan unggas ya. Cepin, Java, Main, dan WMUU. Jadi saya mulai dulu dengan Cepin ya. Kita lihat dulu grafik weekly-nya ya. Di sini kita lihat grafik weekly-nya kurang bagus ya, cenderung dia koreksi di level yang saya kotain ini ya. Jadi yang level yang saya kotain ini kurang lebih sekitar 6840 sampai dengan 6930 ya. Jadi dia kurang lebih testing support itu ya minggu ini ya. Jadi dia candlenya dia lower high, lower low, dan lower close ya. Jadi setelah ini 3 minggu yang lalu ya tepatnya ya, sekitar 16 April ya. Di sini kita lihat candlenya dia naik tinggi, kemudian dia terkoreksi ya 2 minggu terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini dia cenderung memang testing support area ini ya, yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trading stopnya di level di sini low-nya 6.900 dan di level 6775 ya. Itu stop lossnya bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini dia memang cenderung sideways dulu ya, sekitar kurang lebih area 6.000, saya kasih 6.800 lah ya, 6.800 sampai dengan 7.375. Jadi itu kurang lebih minggu ini sideways areanya kurang lebih sekitar sana ya. Yang mau buy on weakness sebenarnya sih boleh-boleh saja. Jadi buy on weakness-nya kurang lebih di angka 6775 sampai dengan 6.850 lah. Itu bagi yang ingin buy on weakness sekitar sana. Tapi kalau turun lagi di bawahnya 6775 atau di bawahnya 6650 ya, itu stop loss maksimum lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun di bawahnya 6650 ada kecenderungan dia akan kembali lagi ke area ini ya, Fibonacci Fibonacci retracement 23,6% ya, di angka kurang lebih sini ya. Kalau kita lihat 6.300an kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun bawahnya 6650, dia akan kecenderungan untuk testing support 6.300an kurang lebih ya. Jadi yang berminat buy high sell higher, menurut saya sih boleh saja. Jadi buy-nya bertahap aja. Buy kalau dia berhasil naik ke atas 7.200 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7375 ya ini ya, boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar area 7.750. Jadi itu untuk Cepin ya. Buy on weakness juga boleh. Buy on weakness-nya kurang lebih sekitar area 6.750 lah sampai 6850 lah kurang lebih ya. Itu bagi yang ingin buy on weakness ya, kurang lebih di sekitar area sana. Tapi kalau turun di bawahnya 6650 lebih baik sih jual dulu ya untuk Cepin ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk strategi buy and hold ya, untuk Cepin kita lihat di sini untuk bulan Mei ya, statistiknya 5 tahun terakhir ya, memang kecenderungan merah ya. Jadi dari 5 tahun terakhir ya, di bulan Mei 1, 2, 3, 4, 5 dia kecenderungan 4 merah, hijaunya cuma 1 aja ya. Tahun lalu ya, tahun lalu hijau karena technical rebound ya. Ini setelah masa pandemi turun semua, jadi di bulan Mei mulai rebound ya. Jadi dia juga ikutan rebound untuk Cepin. Tapi kalau kita lihat di sini dia cenderung bulan Mei ya, berdasarkan statistiknya dia cenderung koreksi dengan loss ya, kurang lebih sekitar 2,5% sampai dengan maksimum 4,8%. Walaupun gainnya cuma 1 bulan aja ya. Jadi kalau dia average masih gain ya, karena tahun lalu bulan Mei dia reboundnya lumayan kencang, masih lumayan ya di bulan Mei, jadinya dia positif 3,7%. Seperti itu. Kalau kurang lebih prediksinya ke depannya seperti apa bulan Mei, kalau kita lihat 3 bulan terakhir dia masih hijau ya. Jadi ada peluang untuk masih hijau, ada, tapi sepertinya sih peluangnya terbatas ya di sini ya. Jadi pasang aja trailing stopnya, buy-nya bertahap seperti saya informasikan sebelumnya ya. Itu untuk Cepin.
Kemudian untuk Java, saya mulai dulu dengan candle weekly-nya ya. Dia lower low, lower high, dan lower close ya. Walaupun di sini bentuknya hammer ya, ekornya panjang ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah area kurang lebih Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ini dia areanya kalau di 0% ketika dia breakout ini di 1760. Kemudian saat ini dia minggu ini dia cenderung testing ini ya, kurang lebih areanya antara 2000 sampai dengan 2030 lah kurang lebih testingnya ya. Yang sudah punya lebih baik pasang aja stop lossnya di 2010 dan 1860 ya di sini ya. Jadi kalau dia turun bawah 1860 ada kemungkinan dia akan testing lagi area kurang lebih yang saya kotain ini di area sekitar 1730 sampai dengan 1800-an ya. Jadi kurang lebih ya. Bagi yang ingin buy on weakness, saran saya sih beli-beli saja, mungkin lebih baik kurang lebih di area sekitar ini ya. Yang buy on weakness sekitar 1840 sampai dengan 1880 itu yang ingin buy on weakness. Jadi targetnya di mana ya? Targetnya dia akan kalau dia berhasil bertahan di atasnya 1800, kemungkinan dia masih bisa capai di 2000 ya. Kalau yang ingin buy high sell higher, apakah boleh? Boleh saja. Kalau yang buy high sell higher, kalau kita lihat di sini high-nya yang kemarin 30 April ya, minggu lalu dia hanya di 2160. Jadi yang mau beli buy high sell higher, tunggu jika berhasil naik ke atas 2160 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 2270, boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka target terdekatnya sudah saya bahas di analisa saham harian dan mingguan ya. Target terdekatnya di Fibonacci extension 161,8% di sekitar 2400 untuk Java ya. Jadi apakah masih ada peluang? Harapan masih ada ya. Jadi kurang lebih di sini resistennya 2430 ya. Kalaupun mau tambah lagi, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2400, selama bertahan di atas 2400 ya, itu dia kecenderungan akan mencapai target ini ya, kurang lebih sekitar 3000 sampai 3100 ya. Ini saya lihat angkanya di sini 3100 ya kurang lebih ya. Ini targetnya untuk Java. Tadi dia uptrendnya sih masih cukup bagus walaupun cenderung sideways di antara Fibonacci extension 107,2% sampai dengan ya kurang lebih ini ya. Target yang akan dia coba breakout 161,8%. Kemudian berikutnya untuk main ya, untuk statistik buy and hold ya. Kalau di bulan Mei, kalau buy and hold Java, kita lihat di sini dia ada 3 variasi ya. Jadi dari 5 bulan di bulan Mei ya, 5 tahun ke belakang ya, dia hijaunya 2, satunya kuning itu berarti ditutup, tidak ada kenaikan ya, tidak ada perubahan. Kalau yang merah ini berarti dia kalau beli di awal hari penutupan hari pertama trading bulan Mei dan jualnya di hari terakhir trading penutupan bulan Mei, maka dia loss ya di sini ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau diambil average-nya di bulan Mei rata-rata 5 bulan terakhir, emiten Java ini dia koreksinya 1% ya kalau di rata-rata ya. Dan kenaikannya minim 2,8%, maksimum 5,4%. Kalau koreksi dia koreksi minimumnya 2,7%, koreksi maksimumnya bisa sampai 10,4% ya. Jadi apakah bisa naik lagi? Kurang lebih ya 50-50 ya. Tapi kalau kita lihat dari 1, 2, 3 ya, 3 bulan terakhir ya, dia naiknya sudah lumayan tinggi ya. Jadi ada kecenderungan mungkin ya bulan Mei sih dia cenderung koreksi atau sideways ya. Itu perkiraan saya ya. Masih bisa naik, masih ya. Kalau grafiknya sih masih ada potensial ya kalau kita lihat weekly-nya ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga, nggak perlu terlalu takut, jangan terlalu agresif juga, baiknya bertahap aja seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Kemudian berikutnya saya bahas mengenai main ya, MAIN. Jadi laporan keuangannya di antara Cepin, Java, Min ya. Min ini yang paling jelek ya laporan keuangannya ya, yang terakhir ya. Kalau kita lihat di sini candlenya dia minggu lalu higher close, tapi dia lower high dan lower low ya. Dan kita lihat di sini dia akan berusaha minggu ini ya
akan berusaha untuk breakout lagi ke atas Fibonacci retracement 23, maaf, Fibonacci retracement ini ya, Fibonacci yang angka yang swing high-nya 0% ini ya, di 910. Jadi yang sudah punya, saran saya sih yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 875 dan 850. Stop loss maksimum kalau dia turun bawahnya 810, lebih baik jual dulu. Yang ingin buy on weakness, saran saya sih buy-nya kurang lebih sekitar area, bentar saya kasih areanya ya. Kalau yang ingin buy on weakness untuk emiten main, saran saya kurang lebih sekitar area 820 sampai dengan 840 ya. Itu buy on weakness. Jadi bukan berarti nyentuh 820 terus buy enggak ya. Kita lihat kalau dia berhasil rebound 800, setelah dia nyentuh 820 kemudian rebound ke 830 atau 840 juga boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sih minggu ini sih kecenderungan mungkin dia sideways ya, antara sekitar 800 sampai dengan 900 ya, itu trading range-nya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 910 boleh buy high sell higher boleh. Kalau breakout di atas 910 boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kemudian kalau buy lagi jika berhasil naik ke atasnya ini ya, ke atasnya high-nya yang tanggal 19 April 2021 yaitu 965. Jadi kalau yang buy high sell higher naik ke atas 910 buy, kemudian kalau mau di average up tengah-tengahnya antara 910 dan 965 ya, mungkin di swing high-nya di sini ya 935 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia masih naik ke atas 910 buy, naik lagi ke atas 935 buy, breakout ke atas 965 boleh buy lagi boleh. Kalau dia berhasil breakout ke atas 965 maka ada kemungkinan dia mencapai target ini ya, kurang lebih di sini ya, ini sekitar 1080 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 965 ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar itu ya, 1080 atau minim ya Fibonacci extension 107,2% nya di 1050 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1080 ada kemungkinan dia mencapai target Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi kurang lebih di area 1200 sampai dengan 1200. Ini angkanya 1270 ya. Jadi kurang lebih sekitar sana. Itu untuk main. Weekly-nya sih masih cukup bagus, tapi dia cenderung masih di area sideways-nya antara Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan maksimumnya ini ya 910 ya, seperti itu. Saran buy weakness sudah saya sebutkan ya, kurang lebih di sekitar area ini ya, 820 sampai dengan 840. Kalau dia turun lagi bawah 810 lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan menguji level ini ya, Fibonacci retracement 38,2%-nya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini 38,2% ya, kurang lebih di area sekitar 705 ya, kurang lebih ya, 700 sampai dengan 705 itu untuk emiten main. Kemudian kalau untuk strategi buy and hold, kita lihat 5 tahun ke belakang ya, di bulan Mei dia kecenderungan merah sih di bulan Mei ya. Jadi untuk emiten ini memang kecenderungan merah di bulan Mei ya, karena dari 5 tahun terakhir 5 bulan, dalam 5 bulan ya, dia 4 bulannya di bulan Mei merah semua, kemudian hanya 1 bulan doang itu tahun lama ya, 2016 ya. Jadi ada kemungkinan dia terkoreksi ya. Kenapa terkoreksi? Karena berdasarkan statistik dia kebanyakan merah juga ya, probabilitasnya tinggi. Kemudian dia 3 bulan terakhir dia sudah naik tinggi ya, 6%, 5,6%, 20% ya. Jadi ada kemungkinan bulan Mei ini dia koreksi ya, atau enggak sideways lah ya. Tapi harapan saya sih mudah-mudahan masih bisa naik dan breakout di atas 910 ya, dan bertahan di atasnya. Seperti itu. Jadi kalau dia koreksi, minimum koreksi kalau berdasarkan statistik kurang lebih sekitar 0,9% ya. Kalau belinya di hari pertama closing trading di bulan Mei dan jualnya di hari terakhir closing ya di akhir bulan Mei ya. Jadi minimum 0,9% untuk kalau dia turun ya, maksimumnya sekitar 12,9%. Itu berdasarkan statistiknya. Kalau naik hanya 1 bulan di sini 8,2% ya. Kalau di rata-rata sih dalam 5 tahun terakhir dia di bulan Mei dia minus 4,8% ya untuk main ya. Jadi hati-hati aja, tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Kalau breakout ya boleh aja buy ya, buy high sell higher ya.
Jadi tapi baiknya bertahap aja dan jangan terlalu banyak langsung gitu ya. Jadi naik lagi ditambah lagi, naik lagi tambah lagi sesuai dengan yang saya sebutkan ya tadi ya harganya. Kemudian emiten berikutnya WMUU. Ini saya lihat untuk daily-nya. Jadi dia kan masih belum lama IPO ya. Kalau salah dia IPO-nya di sini tanggalnya berapa ya di sini? Di Februari ya, 2 Februari kalau salah ya. IPO-nya tahun 2021. Jadi kalau kita lihat di sini saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan dan harian ya. Dia memang cenderung sideways ya, di antara yang low-nya ini 196 sampai dengan high-nya Fibonacci retracement 23,6% ya kurang lebih ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di level 208 dan 202. Kalau turun bayar 202, lebih baik sih jual dulu. Ada kemungkinan dia testing yang ini ya, low-nya di kurang lebih area 100. Sebentar saya lihat di sini 190-an sampai 187 sampai dengan 190-an. Jadi saya tariknya di 190 ya, di low-nya yang ini ya. 8 Maret ya. Kemudian yang mau Pak Sunar ini kan sudah dekat dengan ini ya, area supportnya ya. Kalau mau trading sideways boleh nggak? Boleh aja, karena dia kecenderungan sideways di area ini ya, antara area 190 sampai dengan 230-an lah kurang lebih ya. Jadi yang mau buy juga boleh, atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 216 buy ya. Jadi buy-nya menurut saya sih tetap bertahap ya, walaupun dia sideways di sini ya. Buy-nya kalau dia berhasil naik ke atasnya ini 216 buy, bentar. Kalau berhasil naik ke atasnya 216 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, ini titik breakout-nya di 242. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 242, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Targetnya adalah kurang lebih dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci extension 38,2% ya. Maaf, Fibonacci retracement ya maksud saya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 242, ada kemungkinan dia testing ini ya, swing high-nya 272 ya, atau ke atas 260 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, mulai dari kalau berhasil naik ke atas 216 buy, kemudian kalau berhasil breakout ke atas 242 boleh buy lagi tambah lagi gitu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2% di 260 boleh tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas yang high-nya ini ya, saya kasih garis 272 boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar ini ya, Fibonacci retracement 61,8%, kurang lebih sekitar angkanya di sekitar 302 ya di sini ya, itu targetnya. Jadi belinya sih WMUU menurut saya sih karena cenderung sideways di level ini kurang lebih di level supportnya 186 sampai dengan 190 ya, 187 sampai dengan 190 ya supportnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang sih buy weakness boleh-boleh saja, tapi turun di bawah 202 dan 196 lebih baik jual dulu ya. Ada kemungkinan dia testing 187 ya low-nya dia ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia naik ke atas 216 buy, naik lagi ke atasnya 242 kalau breakout ya boleh buy ya, kurang lebih seperti itu kurang untuk MBMUU. Kalau strategi buy and hold sih belum tampak ya, karena dia baru saat IPO ya. Tapi kalau kita lihat dari bulanannya, Februari dia koreksi tinggi, koreksi dalam, kemudian Maret dia naik, April naik, kemungkinan Mei masih ada peluang untuk naik ya untuk WMUU ya, asalkan pasang aja stop lossnya di level 202 dan 196 ya. Karena kalau turun di bawah 196 ya ada kemungkinan dia turun lagi ke angka 187 ya kurang lebih ya, di low-nya ini ya, tanggal 2 Februari ya 2021. Sekian analisa saham mingguan untuk minggu 3 Mei sampai 7 Mei 2021 untuk emiten Cepin, Java, Min, dan WMUU. Terima kasih.